Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan tauhid menggunakan kitab yang baru. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana itu merupakan hak Allah terhadap hamba-hambanya. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu kitab sebelumnya. Adapun kitab yang akan kita bahas yang baru ini, kitabnya namanya Kashfus Syubuhat. Karya sama juga, penulisnya sama dengan sebelumnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Jadi penulis kitab ini sama dengan kitab sebelumnya. Pembahasannya pun hampir sama, masalah tauhid. Cuma bedanya kalau di kitab Kashfus Syubhat ini lebih banyak menyebutkan tentang syubhat dan bantahan. Artinya argumen para pembela syirik dengan bantahannya. Karena orang yang melakukan syirik punya alasan, punya dasar, tapi dasarnya tentu saja batil, ya. Mereka punya landasan, tapi landasannya batil. Nah, dalam kitab inilah Syekh akan membantah semua dasar landasan mereka. Ya, jadi perlu kita ketahui, ayol ikhwah, wal akhwat, setiap orang yang melakukan kesesatan, kekafiran, kemusyrikan pasti punya dalil istilahnya. Dalil itu dalam artian punya landasan dasar. Tapi landasannya seperti sarang laba-laba. Artinya apa? Rapuh. Kalau kita benar-benar baca Al-Quran, hadits Nabi dengan sungguh-sungguh, kita akan mengetahui betapa rapuhnya landasan mereka, betapa rapuhnya dasar mereka. Makanya kalau untuk menghadapi orang-orang pembela syirik, nggak usah gentar. Yang penting kita berpegang pada Al-Quran, baca Al-Quran, mudah. Ya, karena tauhid ini fitrah manusia. Sedangkan syirik ini merupakan perkara baru. Fitrah manusia tidak menyekutukan Allah. Fitrah manusia itu mengesahkan Allah. Syirik itu baru belakangan. Makanya dalam hadis kita sudah tahu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di muka bumi itu di atas fitrah. Artinya mengesahkan Allah, menauhidkan Allah. Fa abawahu yuhawwidani wa yunassiranihi. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Artinya asalnya Muslim kita tuh, mengesahkan Allah. Cuma pengaruh dari luar inilah, pergaulan apa sehingga akhirnya yang tadinya fitrah lurus belok ke kanan atau belok ke kiri. Ya, maka kita harus jangan gentar menghadapi argumen-argumen para pembela syirik. Ya, tapi bukan berarti juga kita istilahnya tidak membekali diri kita, karena yang namanya perang, kalau seorang mau perang, apa mungkin tanpa bawa senjata? Kalau orang sufi mungkin nggak perlu bawa senjata, tawakal kepada Allah, ya nggak ada seperti itu ya. Kita mau pergi haji harus bawa bekal kan? Nah, kita mau menghadapi orang-orang pembela syirik harus punya bekal. Ya, kalau kita baca Al-Quran saja, sebenarnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas isinya tauhid. Itu udah bisa membantah orang-orang pembela syirik. Cuma kita kan perlu tahu mana ayatnya yang membantah syirik. Nah, ini perlu tahu. Karena apa? Kalau kita tidak belajar, kita lihat yang mana ya. Nah, itu. Dengan kita mempelajari inilah kita tahu mana ayat yang bisa membantah mereka, mana hadis yang bisa bantah mereka, ya. Nah, ini pentingnya belajar kitab Kashfus Syubhat. Kashfus Syubhat kalau secara bahasa, kashfu itu menyingkap, syubhat itu kerancuan, kesamaran. Kesamaran apa maksudnya? Yang dilempar oleh orang-orang pembela syirik. Jadi sekali lagi, syirik itu menyalahi fitrah kita. Fitrah kita mengesahkan Allah. Syirik itu belakangan.
Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh, ini umat manusia masih di atas fitrah, belum masuk syirik. Di zaman Nabi Nuh lah mulai muncul syirik pertama kali. Disitulah mulai ada penyembahan terhadap berhala. Ya, jadi asalnya kita di atas fitrah semua manusia, cuma setanlah yang membelokkan ke kiri dan ke kanan ya. Jadi para pembela syirik, mereka melemparkan syubhat. Syubhat itu kerancuan, sesuatu yang membuat kita, ini benar nggak ya? Apa iya? Apa kita boleh minta-minta kepada orang mati? Apa iya? Sebenarnya fitrah manusia kalau minta sesuatu kepada Allah. Nggak mungkin ketika kita butuh pertolongan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak mungkin. Ya misalkan ya Rasul, enggak. Kita kalau dalam terdesak, kita selalu ingat Allah. Cuma fitrah ini di sebagian orang sudah dibelokkan. Sehingga akhirnya apa? Ketika dapat musibah, manggil ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Rifai. Nanti ketika dapat senang juga, manggil ya Syekh Rifai, ya Syekh Badawi. Nah ini fitrahnya sudah belok ya. Nah, jadi para pembela syirik nih, mereka melemparkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, tujuannya itu supaya kita bingung, mana ini? Apa benar syirik ini boleh dalam Islam? Nah, ini makanya perlu kita singkap syubhat itu, singkap kesamaran itu supaya nampak ini syirik, ini tauhid. Nah, caranya bagaimana? Ya diantaranya dengan membaca dan mempelajari kitab ini ya. Nah, ini mukadimahnya ya. Adapun terkait penulis kitab ini kita sudah tahu, sebagaimana kita sudah bahas dalam berapa kitab kita. Pertama Al-Usulul Tsalatsa, kita udah Al-Qaidul Arba 2, 3 Kitabut Tauhid. Yang keempat beliau juga ya. Nanti baru kalau berikutnya, kalau Allah takdirkan umur kita panjang, baru belajar akidah wasithiyah, baru al-aqidah at-tahawiyah. Yaitu kalau akidah wasithiyah dan tahawiyah banyaknya fokus masalah tauhid asma sifat. Tapi kalau kitab tauhid dan kasus syubhat lebih banyak masalah tauhid uluhiyah ya. Semuanya penting. Cuma semuanya ada tahapannya. Makanya kalau orang yang pemula tidak cocok belajar kasus syubhat ini. Karena isinya apa? Ini syubhat bantahan, syubhat bantahan. Kalau bagi pemula bingung, apa ini? Oh, bantah-bantah enggak? Jadi bingung. Tapi kalau pemula cocoknya dasar-dasar, ringkasan ya. Ikhtisar, mukhtasar, ringkasan, baru nanti meluas dan meluas. Ya, di antara ini nih. Ini nanti isinya bantahan-bantahannya. Nah, itu sedikit muqaddimah pendahuluan terkait dengan kitab Kasyfus Syubuhat. Nah, sekarang kita masuk saja pembuka dari kitab Kasyfus Syubuhat. Nah, di sini perlu kita ketahui Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memberikan judul bab atau judul subbab, nggak ada. Beda dengan kitab tauhid. Beliau menyebutkan judul bab, ayat, hadis. Judul bab, ayat, hadis. Kalau ini enggak. Karena asalnya mungkin karena ini bantahan. Jadi karena bantahan biasanya memang jarang dikasih judul bab biasanya kan, bantah-membantah ya. Ya sudah, kita langsung masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. I'lam rahimakallah anna tauhidah huwa ifradullahi subhanahu bil ibadah wa huwa dinur rusulil ladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi fa awwaluhum Nuhun alaihi salam arsalahumullahu ila qaumihi lamma ghalaw fis salihin wa suwa' wa yaghut wa ya'uq wa nasr. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tauhid yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah, dalam hal ibadah, dan itu merupakan agama para rasul. Itu adalah agama para rasul yang dengannya Allah mengutus mereka kepada hamba-hambanya. Rasul pertama yakni Nuh. Yang pertama di antara mereka, Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam,
Allah mengutusnya kepada kaumnya tatkala mereka bersikap ekstrim, berlebihan kepada orang-orang soleh, yaitu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Kita bahas poinnya. Di sini kata Syekh membuka kitabnya dengan i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Apa ini? Doa, ya, doa seorang guru kepada muridnya. Nah, ini merupakan contoh baik yang perlu kita tiru. Kalau kita ngajar, jangan lupa doakan murid-murid kita. Nah, itu merupakan, kenapa? Karena itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang guru kepada murid. Nah, doakan murid kita semoga menjadi sosok yang bermanfaat untuk umat, untuk keluarganya, untuk umat, untuk masyarakat. Di sini Syekh mendoakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Tandanya di sini beliau punya sifat sayang. Dan memang seperti itulah seorang dai, harus punya sifat sayang, ya, karena seorang dai itu sifatnya merangkul, bukan menjadikan orang lari. Ya, makanya beliau memulai dengan ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya, ini Bapak ya, ini yang perlu kita tiru kalau kita menjadi guru di hadapan murid kita atau anak kita. Ya, doakan anak kita dengan kebaikan, jangan celaan, label buruk, kamu ini nakal, kamu ini bandel, kamu ini nggak tahu diri, kamu ini. Bahkan ada sebagian orang tua nyebut anak setan. Kamu ini anak setan. Berarti orang tuanya setan. Kadang nyebut juga binatang keluar dari mulut. Astagfirullah. Ya, ini ya, jangan seperti itu. Doakanlah murid kita, doakanlah anak kita ya. Karena doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Nah, doa seorang guru bagaimana? Ya, nggak ada hadisnya, tapi berlaku hadis keutamaan mendoakan muslim yang tidak ada di hadapan. Karena dalam hadis disebutkan ketika seorang muslim mendoakan muslim lain yang tidak ada di hadapannya, maka kedua malaikat yang ada di dekat kepalanya mendoakan, mengucapkan amin. Jadi ketika seorang muslim berdoa, ya Allah berilah fulan rezeki, maka malaikat yang di dekat kepala si orang yang mendoa ini berkata amin, semoga kamu juga mendapatkan doamu. Nah, artinya kalau malaikat mengaminkan doa seorang muslim, tentu saja ini sangat besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Ya, makanya ketika seorang guru mendoakan muridnya, ya Allah jadikan muridku ini bermanfaat untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, umatnya, malaikat pun mengucapkan apa? Amin ya. Kita doakan Bapak ya, kita doakan anak kita dan murid-murid kita. Kita lanjut, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya tauhid yaitu mengesahkan Allah yang maha suci dalam hal ibadah dengan peribadatan. Mengesahkan Allah dengan cara beribadah kepadanya. Nah, di sini Syekh menyebutkan bahwasanya tauhid itu mengesahkan dengan ibadah, dalam hal ibadah. Maksudnya apa? Syekh menyebutkan ini tauhid yang ada di masa Rasul. Maksudnya begini, pertentangan para Rasul dengan umat mereka, yakni tauhid yang disebutkan dalam tauhid yang disebutkan oleh penulis ini. Karena perlu kita ketahui, tauhid itu bukan cuma dalam hal ibadah saja. Ada tauhid dalam masalah rububiyah, penciptaan, penguasaan, dan pengaturan alam semesta. Kita yakin hanya Allah lah pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Nah, ini tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah, ini mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Kita harus yakin yang berhak diibadahi hanya Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Lalu terakhir, tauhid asma sifat, mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifatnya. Kita harus yakin Allah memiliki nama-nama dan sifat yang mulia, tidak serupa dengan nama dan sifat makhluk ya. Nah, ini tauhid ada 3, tapi Syekh menyebutkan tauhid yang kedua. Kenapa? Karena tauhid inilah yang jadi pusat jadi titik
perseteruan atau permusuhan antara para rasul dengan umat mereka, dengan musuh-musuh mereka. Ya, ini Bapak ya. Bukan berarti tauhid itu cuma masalah ibadah saja, enggak. Karena di zaman dahulu para rasul ditentang oleh kaum mereka bukan dalam masalah tauhid rububiyah. Karena umat mereka meyakini Allah lah pencipta, Allah lah penguasa, Allah pengatur alam semesta. Mereka nggak nolak, ya, nggak nolak. Yang mereka tolak itu ketika para rasul menyatakan ibadahlah kepada Allah, jangan ibadah pada ini. Nah itu baru ditolak. Seandainya para rasul berkata, wahai kaumku, yakinilah Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, umatnya nggak akan nolak. Oh iya, kami juga yakin memang Allah pencipta kita, bukan berhala. Memang Allah lah yang mengatur hidup kita, bukan berhala. Ya, jadi kalau misalkan para rasul menyampaikan kepada umat mereka bahwasanya yakinilah Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, umat mereka tidak akan nolak. Mereka langsung, iya betul kamu, ya udahlah kita sama-sama nggak beda. Nah, makanya apa yang menyebabkan umat para rasul, musuh para rasul atau umatnya ya, umat para rasul itu menolak para rasul, yaitu ketika para rasul menyatakan ibadahlah pada Allah, jangan ibadah kepada yang lainnya. Nah, inilah yang bikin mereka tidak nerima. Lalu mereka menentang dan menolak para rasul itu, bahkan berusaha membunuh para rasul itu. Nah, ini ya. Jadi di sini Syekh menyebutkan salah satu jenis tauhid, yaitu tauhid yang kedua, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Karena kalau maksudnya tauhid, makna tauhid yang sebenarnya bukan cuma ibadah, tapi lebih luas dari itu. Makanya kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan makna tauhid yang lebih umum dalam artian tauhid yang sebenarnya, yakni ifradullahi bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Nah ini Bapak ini definisi yang bagus nih. Tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah, dalam perkara yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah itu bahasa enaknya. Tauhid, sekali lagi, kalau definisi yang disebutkan Syekh, mengesahkan Allah dalam perkara yang hanya dimiliki oleh Allah. Mengesahkan Allah dalam perkara yang hanya dimiliki oleh Allah. Apa perkara yang hanya dimiliki oleh Allah? Apa saja? Ya diantaranya penciptaan, penguasaan, dan pengaturan alam semesta. Ya tidak? Apa ada yang bisa menciptakan selain Allah? Nggak ada kan? Apa ada yang mengatur alam semesta selain Allah? Nggak ada kan? Nah ini diantara ini, mengesahkan Allah dalam perkara yang hanya dimiliki oleh Allah. Yang hanya dimiliki oleh Allah diantaranya tadi rububiyah, penciptaan, penguasaan, dan pengaturan alam semesta. Lalu diantaranya yang hanya dimiliki oleh Allah, hak untuk diibadahi. Ini tauhid uluhiyah. Lalu diantara perkara yang hanya dimiliki oleh Allah yaitu nama-nama dan sifat yang mulia. Ya, ini tauhid asma wa sifat. Ya ini ya, ini perlu kita ketahui. Ya supaya supaya kita tidak salah paham. Syekh ini tauhid dalam masalah ibadah berarti Syekh ini jahil, bodoh, nggak ngerti, nggak, bukan gitu. Karena pembahasan Syekh ini lagi berbicara tentang tauhid yang jadi titik perseteruan antara para rasul dengan umat atau dengan umat mereka, itu ya. Dan sedikit menyinggung tentang pembagian tauhid, Bapak ya. Pembagian tauhid kan kita sudah mempelajari sering menyinggung tentang tauhid itu terbagi menjadi 3. Nah, ini dipermasalahkan sebagian orang. Nah, itu lihat tuh orang-orang Wahabi, lihat tuh tauhid terbagi menjadi 3. Ini tauhid trinitas kan. Apa itu trinitas? Trinitas itu kan keyakinan Nasrani kan. Ya 3 adalah satu adalah 3. Nah, lihat Wahabi juga lihat tauhid terbagi menjadi 3. Ini tauhid trinitas kata mereka. Mereka menyatakan ini nggak ada di zaman Rasul. Ini bid'ah kata mereka. Maka jawabannya ya mudah saja. Pertama, pembagian tauhid menjadi 3 ini ada dalam Al-Quran.
Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat ada dalam Al-Quran. Nggak usah kita bahas yang surat yang jauh, dalam Al-Fatihah saja ada tauhid, 3 tauhid itu. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tauhid apa ini? Rububiyah, ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tauhid apa ini? Asma sifat, ya. Maliki yaumiddin, rububiyah, ya, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tauhid apa? Uluhiyah. Dan selanjutnya lagi, ini baru di Al-Fatihah saja sudah terkumpul 3 tauhid, belum lagi surat lainnya. Ini baru awal-awal nih, belum lanjut lagi. Artinya tauhid, 3 tauhid ini ada dalam Al-Quran, dari awal sampai akhir ada. Jelas apa ya? Ada semua. Nah, cuman mereka mempermasalahkan, ya memang bisa jadi ada terkandung, tapi penyebutan tauhid menjadi 3 nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat, nggak ada di zaman apa Imam Syafi'i. Ini bid'ah kata mereka. Maka kita jawab, sudahlah, anggap penyebutan tauhid menjadi 3 nggak ada di zaman Nabi, zaman sahabat. Ya, pertanyaan dibalik lagi. Menurut kamu rukun salat ada berapa? Oh, ada 13 atau ada 14. Ada nggak ayatnya yang menyebutkan ketahuilah kaum muslimin, rukun salat ada 13? Ada tidak hadisnya? Ada tidak ayatnya? Nggak ada. Terus yaudah, ada nggak hadisnya? Nabi pernah berkata, ketahuilah para sahabat, rukun salat ada 13. Ada hadisnya? Nggak ada. Tapi mereka tidak mempermasalahkan, kan? Kata mereka, ya ini kan sekedar ini aja untuk supaya umat paham. Ya sama juga sebenarnya. Intinya sebenarnya bukan masalah pembagiannya, sebenarnya prakteknya. Kalau ada orang nih tidak hafal rukun sholat ada berapa, tapi mempraktekannya, boleh tidak? Boleh, sah sholatnya. Begitu juga kalau ada orang yang tidak tahu tauhid terbagi menjadi 3, tapi dia mempraktekannya, sah tidak? Sah, muslim, wahid, orang yang mengesahkan Allah. Walaupun dia nggak tahu tauhid itu terbagi menjadi 3, tapi dia mempraktekkan. Dia meyakini hanya Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dia juga yakin hanya Allah lah yang berhak disembah, diibadahi. Dia juga meyakini hanya Allah yang memiliki nama dan sifat yang mulia. Dia meyakini itu, walaupun dia tidak tahu tauhid terbagi menjadi 3, maka tauhidnya sah. Dia seorang muslim, wahid, tulen. Nah, siapa ya? Nah, ini jawaban kedua. Terus jawaban ketiga, sebagian mereka menyatakan tauhid ini cuma karangan Ibnu Taimiyah saja, atau karangan Muhammad bin Abdul Wahab, karangan orang Wahabi kata mereka. Maka kita bantah, pembagian tauhid menjadi 3 ini sudah disebutkan oleh umat terdahulu, oleh ulama terdahulu, di antara Imam At-Tabari, di antara disebutkan oleh Imam Ibnu Battah dan Al-Iban Al-Kubra, sebutkan, dan masih banyak lagi. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau menyebutkan dalam kitab khusus pembagian tauhid menjadi 3 yang dinukil dari para ulama terdahulu. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 bukan belakangan, Bapak. Ini sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu, Imam Ibnu Battah dan beberapa ulama terdahulu. Jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kalau dikatakan pembagian tauhid menjadi 3, ini tauhidnya Wahabi, berarti Ibnu Battah yang hidupnya ratusan tahun sebelum Ibnu Taimiyah, dia adalah Wahabi. Dan masih banyak lagi keanehan orang-orang gitu ya. Nah itu Bapak ya. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 ini sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Ya, tujuan mereka untuk memudahkan umat memahami tauhid. Dan kenapa dibagi menjadi 3? Ini berdasarkan istiqra. Istiqra itu artinya kesimpulan dari membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan membaca hadis dari awal sampai akhir, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dari hasil membaca semua ayat dan semua hadis, mereka menyimpulkan tauhid menjadi 3. Nah itu, jadi kesimpulan para ulama dari ayat dan hadis yang ada. Ya sama seperti tadi, rukun sholat ada 13, sebagian menyatakan 15. Ada tidak ayat yang menyebutkan rukun sholat 13? Tidak ada kan? Ada tidak hadisnya? Tidak ada. Terus bagaimana ulama bisa menyatakan rukun sholat 13? Mereka menyimpulkan dari ayat dan hadis yang ada. Baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas,
dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dikumpulkan, mereka baca lalu menyimpulkan, oh rukun sholat ada ini, pertama ini, itu. Nah begitu juga tauhid terbagi menjadi 3, sama aja, nggak jauh beda ya. Intinya yang paling penting sebenarnya prakteknya, bukan masalah pengetahuan tentang pembagiannya. Sekali lagi, karena sekali lagi kalau ada orang yang mengamalkan rukun sholat yang 13 tapi dia tidak tahu rukun sholat terbagi menjadi 13, sholatnya batal apa sah? Sah. Dia mengamalkan ketika sholat takbiratul ihram, menghadap kiblat, dia baca al-fatihah, dia ruku, dia iktidal, semua rukun sholat dia praktekkan. Tapi ketika ditanya rukun sholat ada berapa, wah saya nggak tahu tuh. Tapi dia udah praktekkan, sudah sah sholatnya. Begitu pula kalau ada orang yang tadi mengamalkan 3 tauhid tadi, tapi ketika ditanya tauhid terbagi menjadi berapa, oh saya nggak tahu. Tapi dia udah mempraktekkan, sah tidak? Sah. Ya, maka yang penting prakteknya, bukan pembagiannya. Ya, pembagian itu sekedar memudahkan saja supaya kita mudah dalam mempelajari tauhid ya. Nah ini ya, dan kenyataannya bahwa yang menuduh tauhid, pembagian tauhid menjadi 3 adalah tauhid Wahabi, mereka sendiri membagi tauhid menjadi 3 juga. Seperti kaum Sufi kan mencela, oh ini tauhidnya Wahabi nih dibagi menjadi 3. Nah kenyataannya kaum Sufi sendiri menjadi tauhid menjadi 3. Tauhid amah, tauhid khasah, tauhid khasatul khasah. Ini pembagian tauhid orang Sufi nih. Pertama tauhid amah, tauhidnya orang awam. Kedua tauhid khasah, tauhid khusus untuk orang khusus. Lalu ketiga tauhidul khasatul khasah, tauhidnya orang yang lebih khusus lagi. Nah lihat tuh, dibagi jadi berapa? 3. Apakah mereka mau dianggap Wahabi? Enggak kan? Nah inilah keanehan mereka. Kadang mereka melempar sesuatu tapi kena ke muka mereka sendiri ya. Makanya kita nggak peduli lah kalau mereka ngomong tauhid trinitas apa, nggak peduli, jalan terus coba ya. Karena itulah senjata mereka. Mereka cuma bisa apa? Mencela. Kebiasaan mereka cuma bisa mencela atau memberikan label, oh begini. Ya, tapi pada hakikatnya nggak punya hujah dalil untuk apa? Mempertanggungjawabkan ucapan mereka. Ya itu ya, itu tentang tauhid. Sekali lagi, tauhid yang disebutkan oleh Syekh di sini tauhid uluhiyah. Bukan tauhid semuanya, karena tauhid uluhiyah lah yang menjadi titik perseteruan, permusuhan, pertentangan antara para rasul dengan umat mereka ya. Nah, kita lanjut. Jadi kata Syekh, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa tauhid yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah dalam hal ibadah, dan itulah agama para rasul yang dengannya Allah mengutus mereka kepada hamba-hambanya. Artinya tauhid ini agama seluruh para rasul, ajaran para rasul, bukan cuma rasul terakhir. Jadi tauhid ini bukan ajaran para rasul terakhir. Siapa rasul terakhir? Nabi Muhammad. Ini ajaran seluruh rasul, ya, seluruh rasul sampai rasul terakhir. Makanya Bapak-bapak, kalau dikatakan agama Islam adalah agama terakhir, salah. Pak, agama Islam bukan agama terakhir. Agama Islam sudah ada sejak Nabi Adam menginjakkan kakinya di muka bumi. Jelas ya? Ya, karena apakah Nabi Adam melakukan syirik? Enggak kan? Nabi Idris melakukan syirik? Nabi Nuh? Enggak, ya. Mereka semua enggak melakukan syirik. Mereka semua mengesahkan Allah. Mereka semua muslim, ya. Jadi agama Islam sudah ada sejak Nabi Adam menginjakkan kaki di muka bumi. Tapi kalau maksudnya syariat Islam, artinya syariat yang dibawa Nabi Muhammad, ibadah yang seperti sholat, ya memang ini belakangan. Tapi kalau agama tauhidnya ini sudah ada sejak dulu, sejak Nabi Adam menginjakkan kakinya di muka bumi. Jelas Bapak ya? Karena ada sebagian orang mempermasalahkan, oh, agama Islam kan agama terakhir. Bagaimana bisa menyatakan apa tentang kisah Adam gini nih? Maka kita katakan enggak, agama Islam bukan agama terakhir, justru agama pertama yang ada di muka bumi ya. Jadi kita kembali lagi, tauhid ini kata Syekh ini adalah agama para rasul, seluruh rasul yang dengannya Allah mengutus mereka kepada hamba-hambanya.
Artinya semua rasul membawa misi tauhid. Nggak ada satupun rasul yang tidak membawa misi tersebut. Ya, semuanya membawa misi tauhid. Walaupun kalau misalkan rasul ini tauhid plus yang lain, tauhid plus semuanya tauhid. Cuma kan penyakit masing-masing umat beda. Ya contohnya, kalau Nabi Lut penyakit umatnya apa? Selain syirik, homoseks kan? Terus Nabi Syuaib, Madian, selain syirik, penyakit mereka apa? Timbangan, curang dalam hal timbangan. Nah, artinya antara satu rasul dan rasul lain penyakitnya hampir sama, cuman mungkin ada tambahan, ini syirik plus ini. Tapi intinya semuanya syirik. Semuanya itu umat yang mereka hadapi itu penyakit mereka syirik, termasuk Bani Israel. Nabi Musa ketika diutus kepada Bani Israel, karena Bani Israel ada syirik. Nabi Isa juga begitu. Jadi semuanya penyakit mereka sama, ya. Cuma mungkin yang satu dengan yang lain ada tambahan. Umat ini syirik plus homoseks. Umat ini syirik plus curang dalam masalah timbangan. Umat ini syirik plus sibuk dengan dunia, misalkan, dan semacamnya. Ya, kita lanjut. Jadi itulah agama para rasul, yaitu mereka membawa misi tauhid. Lalu kata Syekh, fa'awwaluhum Nuhun alaihi salam arsalahullahu ila qaumi lamma ghalau fis salihin. Rasul yang pertama yakni Nuh. Allah mengutusnya kepada kaumnya tatkala mereka gulu, ekstrim, berlebihan kepada orang-orang soleh, yakni Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ya, ini 5 nama orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh. Ya, kata Syekh, Rasul pertama adalah Nuh. Nah, ini yang benar. Jadi kalau kita tanya, siapa Rasul pertama? Nuh. Tapi kalau pertanyaannya, siapa Nabi pertama? Nabi Adam, ya. Nggak ada perbedaan pendapat. Ya, Rasul pertama Nuh. Dalilnya dari mana? Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Hadis tentang Nabi bercerita ketika orang-orang dikumpulkan di mahsyar. Nah, ketika itu kan orang-orang merasa ketakutan. Seluruh manusia merasa ketakutan. Karena apa? Allah ketika itu murka. Allah ketika itu marah dengan kemarahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Semuanya ketakutan. Akhirnya mereka ingin mencari apa kira-kira? Syafaat lewat Rasul. Supaya Allah tidak marah, supaya Rasul berdoa kepada Allah supaya Allah tidak marah. Maka mereka datang kepada siapa dulu kira-kira? Nabi Adam. Meminta Nabi Adam memberikan syafaat, berdoa kepada Allah supaya mereka tidak dapat murka Allah. Namun Nabi Adam angkat tangan. Karena apa? Merasa salah. Saya dulu pernah dilarang makan pohon larangan, ternyata saya makan. Bilang engkau kepada Nuh. Akhirnya umat manusia berbondong-bondong ke Nabi Nuh, lalu mereka pun berkata, ya anta Nuh awwala rasulin arsalahullah ilal ardh. Kurang lebih gitu. Engkau adalah Nuh, rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Nah, ini hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh, ya. Ini Bapak ya. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Allah mengutusnya kepada kaumnya tatkala mereka bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Ini penyimpangan pertama yang terjadi pada umat manusia, yaitu terjadi pada kaum siapa? Nuh. Apa penyakitnya? Mereka gulu, ekstrim, bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Siapa saja orang soleh ini? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 nama orang-orang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas pernah berkata ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jadi di situ kaum Nabi Nuh berkata, kaum yang musyrik ya, berkata kepada sama mereka, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan juga kalian tinggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr.
Jadi mereka saling berwasiat sama mereka. Ketika Nabi Nuh ngajak beribadah kepada Allah, mereka berkata, jangan dengarkan Nuh. Tetaplah beribadah kepada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Nah, 5 nama ini, 5 nama berhala kaum Nabi Nuh. Apa asalnya 5 ini? Kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. 5 nama ini adalah 5 nama orang-orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh. Jadi kaum sebelum Nabi Nuh diutus. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Tatkala 5 orang soleh ini meninggal dunia, setan memberikan wahyu pada kaum mereka. Wahyu ini masa diterjemahkan mungkin apa? Memberikan wangsit, bisikan, bukan wahyu, karena wahyu kan identiknya apa? Dari Allah kepada para rasul ya. Jadi ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, setan membisikkan, memberikan wangsit kepada kaum mereka, kaum 5 orang soleh ini. Apa bisikannya? Buatkan patung-patung mereka, patung 5 orang ini di tempat majelis-majelis mereka dulu berkumpul. Wasammuha bi asma'ihim, lalu berilah nama mereka. Jadi buatkan 5 patung di tempat dulu 5 orang soleh ini sering duduk. Yang duduk ngopi kali kayak gini, ngobrol perkara iman, sini, misalkan. Nah, akhirnya setan bisikan, udah buat patung di tempat majelis-majelis mereka dulu sering kumpul. Lalu berilah patung-patung tersebut dengan nama mereka. Jelas apa ya? Wasammuha bi asma'ihim. Fafa'alu. Akhirnya setelah dapat bisikan dari setan, kaum 5 orang ini, kaumnya Nabi Nuh kan, berarti kan? Mereka pun akhirnya apa? Melakukan apa yang dibisikkan oleh setan. Tapi ketika itu belum disembah. Jelas ya? Jadi cuma dibikin saja. Tujuannya untuk apa? Mengenang jasa. Oh, ini dulu orang soleh, mereka ini banyak berbuat baik pada orang lain. Oh, jadi mereka membuat patung tujuan untuk mengenang jasa 5 orang soleh ini. Nggak ada niatan untuk menyembah 5 patung soleh ini. Nah, hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat, hingga matilah orang-orang yang membuat patung tersebut. Ketika tadi kan mereka sudah membuat patung lalu selesai kan, nggak disembah kan, tapi ketika para pembuat patung itu meninggal dunia dan ilmu agama sudah dilupakan, akhirnya patung-patung itu disembah. Nah, ini Bang. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya banyak ulama salaf menyatakan mereka membuat patungnya itu di kubur-kubur mereka. Dibuat patung, mereka datang pertama kali hanya untuk ini aja, mengenang jasa, mungkin berdiri kayak mengheningkan cipta. Ya kan mirip kan? Zaman sekarang kan gitu kan, datang mengheningkan cipta nih. Sering bolak-balik ke kuburannya sampai akhirnya ada anggapan, oh doa kepada Allah kalau di kuburan ini lebih kabulkan Allah. Akhirnya mereka begitu terus, tapi iblis setan tidak tinggal diam. Mereka pun membisikkan, untuk apa kamu doa kepada Allah di dekat patung itu? Langsung saja doanya ke patungnya, bukan lagi kepada Allah, lebih cepat dikabulkan. Akhirnya mereka doanya kepada patung-patung itu, yang pada hakikatnya orang-orang soleh. Nah, disitulah syirik terjadi pertama kali. Jelas apa ya? Ya mungkin sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kelanjutan kitab Kasyfus Syubhat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.